Alia adalah seorang gadis cerdas yang selalu menjadi kebanggaan orang tuanya. Di sekolah, ia dikenal sebagai siswi berprestasi dengan mimpi besar menjadi seorang dokter. Namun pada satu malam yang kelam, hidupnya berubah drastis. Dalam perjalanan pulang dari les tambahan, Alia diserang oleh seorang yang ia kenal, teman satu sekolah yang sering ia anggap sebagai teman baik. Peristiwa itu terjadi begitu cepat, meninggalkan luka fisik dan batin yang mendalam. Namun yang lebih mengejutkan adalah ketika beberapa minggu kemudian Alia mengetahui dia hamil. Hadiran janin dalam kandungannya menjadi awal dari pergulatan panjang. Alia merasa hancur. Ia takut, malu, dan bingung. Harus berbuat apa? Keluarganya pun kaget ketika mengetahui kebenaran tersebut. Ayahnya sempat murka, sementara ibunya menangis tanpa henti. Namun di tengah semua kekacauan itu, ibunya memutuskan untuk menjadi pendukung terbesar Alia. Ini bukan salah Mona. Kamu tidak harus menanggung semuanya sendiri, kata sang ibu sambil meluk erat. Alia ingin menggugurkan kandungannya, tapi ibunya mengingatkan bahwa hidup bayi itu adalah anugerah. Meskipun lahir dari tragedi dengan dukungan keluarga, Alia memutuskan untuk melanjutkan kehamilannya. Meski itu berarti ia harus menghadapi pandangan sinis dari orang yang di sekitar. Ketika bayi itu lahir, Alia memberi nama Cahaya, simbol dari harapan baru. Awalnya Alia merasa sulit menerima kehadiran Cahaya. Namun seiring waktu, setiap senyuman dan tawa kecil, bayi itu menjadi pengingat bahwa hidup bisa terus berjalan. Meskipun luka tak pernah benar-benar hilang. Alia melanjutkan pendidikannya melalui program belajar jarak jauh. Dengan tekad kuat, ia berhasil lulus sekolah dengan bahkan mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah. Cahaya menjadi motivasi terbesar Alia untuk meraih mimpi-mimpinya. Tahun demi tahun berlalu, Alia tumbuh menjadi sosok yang tangguh. Ia tidak hanya berhasil menjadi dokter seperti yang ia cita-citakan, tetapi juga menjadi inspirasi bagi banyak perempuan yang lain yang pernah mengalami hal serupa. Cahaya mengingatkan saya bahwa meskipun kita pernah jatuh, kita masih bisa bangkit dan menemukan jalan menuju kebahagiaan. Ujar Alia dalam salah satu kesempatan berbagai cerita di komunitas perempuan. Tahun-tahun berlalunya, Alia berhasil menata kembali hidupnya bersama putrinya. Cahaya, ia terus bekerja keras, menimbangkan perannya sebagai ibu tunggal dan seorang dokter muda. Namun cobaan hidup belum selesai menghampirinya. Suatu hari Alia kembali ke sekolah lamanya sebagai bagian dari program pengabdian masyarakat. Ia diminta memberikan penyuluhan kesehatan kepada para siswa. Awalnya Awalnya ini adalah kesempatan istimewa bagi Alia untuk membuktikan kepada dirinya sendiri dan orang lain bahwa ia telah bangkit dari masa lalunya. Namun di balik kenangan manis yang ia temui di sekolah itu, ada suatu sosok yang membuatnya merasa tak nyaman. Pak Karno, tukang kebun sekolah. Pria tua itu sering memandang Alia dengan cara yang membuatnya gelisah. Pada suatu sore ketika penyuluhan hampir selesai, Alia bekerja hingga larut malam di salah satu ruangan di sekolah. Di saat itulah tragedi kedua terjadi. Pak Karno membuatkan situasi sepi di sekolah, menyerang Alia. Alia berusaha melawan, tapi tubuhnya kalah kuat. Peristiwa itu membangkitkan trauma lama yang selama ini ia coba kubur dalam-dalam. Alia pulang dalam keadaan terguncang. Kali ini ia merasa dunia benar-benar tidak adil padanya. Namun, ia menyimpan semuanya sendiri. Luka yang ia bawa terlalu berat untuk diceritakan bahkan pada ibunya. Beberapa minggu kemudian Alia mulai merasa ada sesuatu yang salah. Ia kembali memeriksakan diri dan mendapatkan kabar bahwa ia hamil untuk kedua kalinya. Kali ini rasa marah, kecewa, dan putus asa bercampur menjadi satu. Berbeda dari kehamilan sebelumnya, Alia mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan kehamilan ini. Namun ketika ia mencoba berbicara dengan ibunya, sang ibu kembali memeluknya dengan penuh kasih. Alia, kamu sudah melalui banyak hal, tapi satu hal yang harus kamu tahu. Kamu tidak sendiri, kita akan melalui ini bersama-sama seperti dulu, ujar ibunya. Alia memutuskan untuk melaporkan kejadian itu ke polisi, meskipun ia tahu bahwa perjuangan mencari keadilan tidaklah mudah. Kasusnya menemui perhatian masyarakat luas. Dan meskipun proses hukum berjalan lambat, keberanian Alia menginspirasi banyak wanita untuk berani berbicara dan melawan ketidakadilan. Ketika bayinya lahir, Alia memberi nama Bintang sebagai simbol harapan dan keberanian.
Meskipun Bintang lahir dari pengalaman kelam, Alia bertekad memberikan kehidupan yang penuh kasih untuk kedua anaknya. Dalam perjalanan waktu, Alia mendirikan sebuah lembaga pelindungan anak untuk korban kekerasan seksual. Ia berusaha menciptakan ruang aman bagi para perempuan yang pernah mengalami apa yang ia alami. Meski luka dalam dirinya tak pernah benar hilang, Alia menemukan kekuatan untuk memutar rasa sakit menjadi kekuatan. Kini Alia dikenal bukan hanya sebagai dokter, tapi juga sebagai aktivis yang gigih memperjuangkan hak-hak perempuan. Cahaya dan Bintang tumbuh menjadi anak-anak yang penuh cinta, membawa kebahagiaan dalam hidup Alia yang penuh liku. Saya mungkin tidak bisa mengubah masa lalu, tapi saya bisa memastikan masa depan anak-anak saya lebih baik dari apa yang pernah saya alami, ujar Alia. Suatu hari di tengah sebuah seminar tentang pemberdayaan perempuan, cinta ini menyampaikan pesan tentang keberanian untuk melawan ketidakadilan. Meskipun melalui luka yang mendalam, Alia menjadi simbol bahwa meskipun hidup penuh ujian, ada harapan untuk bangkit dan membuat perbedaan.